Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya yang telah kita rasakan. Bersyukur dalam keseharian, yakni menggunakan anggota badan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya bertakwa. Karena itu merupakan wujud syukur dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selanjutnya dengan keimanan yang kokoh di dalam jiwa, maka marilah kita senantiasa berusaha ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yaitu mendirikan salat yang 5 waktu yang merupakan kewajiban bagi umat muslim dan muslimat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Ini menunjukkan ayat ini dalam kondisi normal dalam kehidupan kita tanpa udzur syar'i. Kita disuruh untuk berdiri melaksanakan salat. Melalui ayat ini pula Allah menerangkan tentang memelihara salat merupakan bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk selalu menjaga terus-menerus melakukan salat 5 waktu. Jika salat itu dipelihara dengan ikhlas, insya Allah akan dapat memelihara diri kita dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Selain dari itu juga dengan memelihara salat akan dapat menjadi penenang jiwa dan segala kegelisahan pun insya Allah akan tersirami dengan kesejukan. Memelihara salat menjadi begitu penting, mengingat salat merupakan jalan pertemuan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat seorang hamba akan merasakan kedekatan dengan Allah, hati menjadi tenang dan jiwa terbasuhi kesejukan. Salat merupakan penghubung antara makhluk dengan sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Salat juga merupakan tanda keimanan seseorang dan syiar keislaman seseorang, karena salat merupakan salah satu rukun Islam yang 5 dan juga merupakan tiang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat adalah tiang agama,
barang siapa yang menegakkan sholat maka berarti ia menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti ia merobohkan agama. Tentang pentingnya menjaga sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man hafadha 'ala shalawatil khams," dan seterusnya. Barang siapa telah menjaga sholat wajib yang 5, baik itu ruku, wudu atau waktu-waktunya, dan ia mengetahui bahwa semua itu merupakan kewajiban dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan masuk surga dengan sempurna. Jamaah rahimakumullah, di antara rukun salat adalah sujud yang terkadang kita terlupakan. Sujud harus disaga kesempurnaannya, karena bersujud itu merupakan bagian daripada rukun salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati azumin ila akhirih." Aku diperintahkan bersujud dengan 7 bagian anggota badan. Kata Rasulullah, yang pertama adalah dahi. Kalau bahasa kita mungkin batuk, bahasa Sunda adalah tarang. Termasuk di dalamnya Rasulullah mencontohkan dengan hidungnya, satu paket. Kemudian yang kedua adalah kedua telapak tangan, dan yang ketiga, keempat, dan kelima adalah lutut kanan dan kiri menempel. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian jari jemari bagian dalam di belakang. 7 anggota sujud ini adalah merupakan suatu syarat sahnya sujud dalam melaksanakan sholat, baik wajib maupun sunnah. Karenanya mari kita jaga dan pelihara sholat itu, diantaranya adalah menjaga sujud. Jika memakai peci atau topi, rapikan pecinya, angkat sedikit. Jika ada rambut yang terurai, kita naikkan sedikit. Jika tidak memakai peci atau topi, setidaknya kita lebih waspada, karena sepakat mayoritas ulama bahwa 7 anggota sujud adalah menjadi syarat sahnya sujud. Kalau sujudnya sah, maka sholatnya makbul atau diterima atau sah. Tetapi sebaliknya, jika 7 di antara anggota sujud tidak sempurna, maka tidak sah pula sholatnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan menyayangi rambut dan seterusnya. Bahkan ada ulama yang lebih ekstrim, 7 anggota rambut menutupi batuk atau tarang. Ini dikategorikan sudah membatalkan sujudnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, karenanya lah marilah kita perhatikan juga bahwa di antara sholat itu adalah suatu amalan atau kewajiban kita yang pintu pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuh." Kata Abu Hurairah dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jamaah rahimakumullah, khutbah yang singkat ini semoga bermanfaat bagi diri kami dan umumnya bagi jamaah. Di antara sujud, 7 syarat sujud itu dalam kondisi normal. Lalu bagaimana yang udzur syar'i? Udzur syar'i sudah dibahas dalam fikih oleh para guru kita di setiap pengajian. Jangankan 7 anggota sujud, sholat pakai isyarat bulu mata pun syah saking wajibnya.
Tetapi bagi kita yang normal harus dan wajib mencukupi atau melaksanakan 7 anggota sujud itu. Selanjutnya, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, membimbing anak-anak kita dan keturunan kita agar selalu menegakkan salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa risairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.